Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat dengan Hanastan Channel yang selalu menceritakan untayan kisah wali Allah. Kali ini Hanastan Channel akan membawakan kisah wali Allah yang berjudul Nabi Sulaiman alaihi salam dengan kubah ajaib. Baiklah sahabat, sebelum memulai cerita, bagi sahabat yang baru bergabung di Hanastan Channel, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, komen, dan juga loncengnya agar semua sahabat mendapatkan notifikasi dari channel kami. Baiklah sahabat, langsung saja kami bercerita. Diceritakan dari Nabi Allah Sulaiman bin Nabi Allah Daud alaihi salam bahwasanya dia telah berkata, sewaktu aku sedang duduk beristirahat di atas kursi kerajaanku, mengucapkan kesyukuran terhadap berbagai nikmat yang dikhususkan Allah untuk diriku. Tiba-tiba datang Jibril membawa wahyu supaya aku segera bersiap dan berangkat ke sebuah pantai agar aku menyaksikan suatu keajaiban dari karunia Allah Ta'ala. Kemudian Nabi Sulaiman bercerita lagi. Aku pun berangkat bersama-sama dengan pengiringku dari bangsa jin, manusia, binatang, dan burung untuk menuju ke pantai itu. Aku menoleh ke kanan dan ke kiri. Aku tidak melihat sesuatu yang dikatakan ajaib di situ. Aku terus memperhatikan dengan sungguh-sungguh dan memerintahkan semua yang ada di sisiku supaya mencari perkara ajaib itu. Namun, setelah lama kami mencari-cari, tidak ditemukan juga. Benda apa yang dikatakan ajaib itu? Sebagaimana yang diterangkan oleh wahyu tadi. Setelah merasa hampa tidak mendapati di darat, aku lalu memanggil jin ifrit yang pertama dan memerintahkannya supaya menyelam ke lautan itu dan mencari kalau ada benda-benda ajaib di perut lautan itu. Jin ifrit itu menyelam kira-kira lama juga. Kemudian ia kembali dan mengatakan tidak ada sesuatu yang bisa dikatakan ajaib di situ. Hamba telah menyelam di merata tempat tuanku, kata jin ifrit itu. Namun tiada satu benda pun yang ajaib yang hamba temukan. Kau selam sampai ke dasarnya? Tanya Nabi Sulaiman. Tidak tuanku, jawabnya lagi. Oh, kau tidak sampai ke dasar. Mungkin ia ada di dasar laut ini, sambung Nabi Sulaiman lagi. Lalu Nabi Sulaiman memanggil jin ifrit yang kedua dan menyuruh kepadanya supaya menyelam hingga ke dasar laut itu. Ingat, sampai ke dasar laut dan coba cari benda-benda yang ajaib itu, perintah Nabi Sulaiman. Baik tuanku, kata jin ifrit yang kedua itu. Hamba akan menyelam hingga ke dasar laut ini. Mudah-mudahan ada
apa benda yang tuanku inginkan itu. Ya, kata Nabi Sulaiman, cepat pergi. Jin Ifrit itu pun menyelam ke dalam laut itu, dan kali ini dia berada di dasar laut agak lama, hampir 2 kali lipat waktu yang diambil oleh Jin Ifrit yang pertama. Akhirnya dia muncul dengan terengah-engah nafasnya karena terlalu capek mungkin. Tuanku, sambil dia menggeleng-gelengkan kepalanya yang besar itu. Tidak ada apa-apa yang ajaib, tuanku, kata Jin Ifrit. Tidak ada, kata Nabi Sulaiman. Tidak ada, tuanku. Bukan sekali atau 2 kali hamba menjelajah, tapi banyak berkali-kali, tuanku. Hamba yakin tak ada apa-apa yang ajaib. Mungkin hanya ikan dan batu-batu, itu saja. Sambung Jin Ifrit itu lagi. Ajaib, sungguh ajaib, kata Nabi Sulaiman. Barangkali salah tempat, tuanku, tanya Jin Ifrit itu. Ini tempatnya, wahyu itu tidak salah. Tapi kamu adalah jin-jin yang tidak teliti. Nabi Sulaiman kelihatannya sangat berang. Wazirnya yang bernama Asif bin Barkhia menghampiri Nabi Sulaiman lalu berbisik. Tuanku, kata Asif, barangkali hamba boleh membantu pula. Kau boleh menyelam di dasar laut ini? Tanya Nabi Sulaiman. Kalau Anda izinkan, tuanku. Baiklah, cobalah wahai Asif. Asif bin Barkhia setelah membaca sesuatu, dia lalu menyelam ke dalam laut itu kira-kira lama juga. Dan dia menemukan sebuah kubah besar dari batu kapur putih seperti gua bentuknya, berpenjuru 4, dan pada tiap-tiap penjuru ada sebuah pintu. Pintu pertama terbuat dari mutiara, pintu kedua dari batu yakut merah, pintu ketiga dari jauhar, dan pintu keempat dari zabarjat. Semua pintu-pintu itu indah buatannya, serta bercahaya dan terbuka. Yang ajaibnya, tidak setetes air pun yang dapat masuk ke dalam kubah itu. Meskipun pintu-pintunya menganga dan kubah itu pula terletak di dasar lautan. Kubah itu lalu ditarik dengan kuasa gaib yang diserukan oleh Asif bin Barkhia, menteri kanan Nabi Sulaiman, hingga diletakkannya di hadapan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Ini dia kubah yang dikatakan benda ajaib yang Tuan katakan itu, ujar Asif. Ya, ini dia. Memang suatu perkara yang ajaib. Sebuah kubah dengan pintu-pintunya ternganga duduk di dasar lautan, tidak dimasuki air. Ini tentu suatu perkara yang ajaib, tegasnya lagi. Sudahkah kau lihat apa yang ada di dalamnya? Tanya Nabi Sulaiman. Belum, tuanku. Tanpa izin tuanku, hamba tak berani melihat apa yang ada di dalamnya, sambung Asif lagi. Coba sini, aku hendak melihat apa yang ada di dalamnya, ujar Nabi Sulaiman. Dia lalu bangun dari kursi tempat duduknya dan mendekati pintu-pintu kubah itu. Saat ia menjenguk ke dalamnya, dilihatnya di situ ada seorang pemuda sedang duduk bermunajat kepada Tuhannya. Pemuda itu tampan wajahnya, bersih pakaiannya, dan serba rapi keadaannya.
Saat melihat Nabi Allah Sulaiman masuk, pemuda itu bangun menyambutnya dengan rasa terkejut. Rupanya dia belum sadar kalau kubahnya itu sudah berada di darat, dan sebab khusyuknya dalam munajatnya tadi. Nabi Sulaiman memberi salam kepadanya, dan pemuda itu pun menjawab salamnya. "Aku Nabi Sulaiman," kata Nabi Sulaiman memperkenalkan dirinya kepada pemuda itu. "Selamat datang, ya Nabi Allah. Selamat datang." Pemuda itu mengalu-alukan kedatangan Nabi Sulaiman bersama dengan pengiring-pengiringnya. Pemuda itu terus terpinga-pinga melihat Nabi Sulaiman bersama pengiringnya dengan tiba-tiba terjegat di hadapan matanya. Dari mana mereka ini datang dan bagaimana mereka datang? Dia kemudian menjengukkan mukanya ke pintu. Dilihatnya kubahnya itu sudah berada di darat. Dia heran, siapa pula yang membawa kubah itu naik ke darat? Dia serba bingung, tidak tahu apa yang hendak dikatakan lagi. "Aku datang kemari untuk menyaksikan perkara ajaib yang dikaruniakan Allah kepadamu," kata Nabi Sulaiman pada pemuda itu. Nabi Sulaiman lalu diizinkan oleh pemuda itu untuk melihat apa yang terdapat di dalam kubah itu dari benda-benda yang ajaib-ajaib, yang belum ada sebuah rumah pun diserikan seperti itu. Setelah puas berjalan mengelilingi kubah itu, Nabi Sulaiman lalu melemparkan soalan yang pertama kepada pemuda itu. Nabi bertanya, "Bagaimana kau bisa berada di dalam lautan ini?" "Oh, itu ceritanya panjang, tuanku," kata pemuda itu. "Cobalah ceritakan kepadaku." Lalu pemuda itu pun bercerita. "Aku mempunyai seorang ayah yang tepok, tidak boleh berjalan, dan ibuku pula buta, tidak bisa melihat. Aku berkhidmat kepada keduanya selama 70 tahun lamanya. Tidak pernah aku menyesali diriku barang sedetik masa pun. Aku melayan keduanya dengan penuh rela hati. Dan tidak ada sesuatu yang mereka minta, melainkan aku adakan. Pendek kata, mereka senang sekali dengan layananku, sehingga mereka menghembuskan napas mereka yang terakhir. Takdir Tuhan menentukan bahwa ibuku yang pergi dahulu. Sebelum dia meninggal dunia, dia telah menyatakan kerelaannya terhadap apa yang aku buat semasa hidupnya dan mendoakan diriku, ya Allah, ya Tuhanku, mudah-mudahan Engkau lanjutkan usia anakku ini dalam ketaatan kepadamu. Tidak lama sesudah itu, ayahku pula telah sampai ajalnya. Dia memanggilku di sisinya sambil menyatakan kerelaannya terhadap diriku yang telah memeliharanya dan melayaninya. Dia lalu mendoakan diriku, "Ya Allah, ya Tuhanku, lindungilah anakku ini di suatu tempat di mana tidak setan dapat menyentuhnya." Rupa-rupanya Allah Ta'ala telah mengabulkan doa kedua orang tuaku itu. Maka pada suatu hari aku keluar untuk bersiar-siar di tepi pantai ini. Aku menemukan kubah ini terapung di atas air. Sungguh aku heran melihat kubah ini.
bagaimana kubah sebesar ini dapat muncul di atas permukaan air dan tidak tenggelam? Apa rahasianya? Kataku dalam hati. Saat aku tiba menghampiri kubah ini, aku merasa seolah-olah ada seruan yang menyeruku untuk memasukinya. Aku tidak merasa takut sama sekali, padahal benda ini adalah benda ajaib. Sekurang-kurangnya aku akan memanggil orang untuk datang bersama meneliti apa yang ada di dalam kubah ini. Aku memasukinya dan aku lihat di dalamnya lebih luas dari apa yang aku lihat dari luar. Sungguh ajaib sekali kubah ini. Sambil aku berjalan mengelilingi ruangan dalam kubah ini, aku merasa bahwa kubah ini telah bergerak cepat menuju ke dalam dasar laut. Aku menengok pada tiap-tiap pintunya yang senantiasa ternganga, tidak pula dimasuki air. Kemana agaknya kubah ini akan membawaku? Aku tidak tahu. Lama juga barulah aku rasakan bahwa kubah ini telah menetap di dasarnya. Sesaat kemudian aku lihat suatu lembaga memberi salam kepadaku. Aku terkejut dan bertanya, "Siapa gerangan engkau ini?" "Aku adalah malaikat yang ditugaskan untuk membawa kubah ini duduk di dasar laut," kata lembaga itu. "Malaikat, kubah ini adalah karunia Allah untukmu sebagai balasan dari khidmatmu kepada kedua ibu bapamu. Kau akan menetap di sini selama yang kau suka dengan segala kelengkapan makan, minum akan datang kepadamu pada tiap-tiap waktu saja yang kau mau," terang malaikat itu. Dia lalu memberikan selamat tinggal kepadaku dan menghilang. "Berapa lama kau sudah berada di sini?" tanya Nabi Sulaiman. "Sudah terlalu lama dan aku sendiri tidak mengiranya karena aku merasakan terlalu lezatnya bermunajat kepada Allah sehingga aku tidak tahu waktu lagi," jawab pemuda itu. "Aku lihat keadaanmu tidak berubah-ubah, muda terus," kata Nabi Sulaiman. "Begitulah keadaanku ya Nabi Allah," jawab pemuda itu. "Dari sejak aku menetap di dalam kubah ini hingga kini, namun rupa dan bentuk badanku tidak berubah. Aku tidak pernah merasakan ketuaan dalam hidupku di sini," jawab pemuda itu. "Kapan waktunya kau masuk ke dalam kubah ini?" Nabi Sulaiman ingin tahu sudah berapa lama pemuda ini berada di dalam kubah itu. "Dari sejak zaman Nabi Ibrahim alaihi salam," kata pemuda itu. "Zaman Nabi Ibrahim?" kata Nabi Sulaiman dengan kagetnya. "Sudah terlalu lama. Coba aku kira-kira ya. Sudah lebih kurang 2400 tahun dari sekarang," kata Nabi Sulaiman. "Betulkah sudah begitu lama?" tanya pemuda itu tidak tahu. "Tapi aku lihat rupamu terus muda dan semakin muda." Nabi Sulaiman beserta pengiring-pengiringnya takjub sekali melihat pemuda itu. Orang yang sudah hidup 2400 tahun masih terus muda begini. "Terus makan minumanmu dari mana?" "Hai Nabi Allah," kata pemuda itu, "setiap waktu saya hendak makanan atau minuman akan menjelma kepadaku
seekor burung besar hijau membawa sesuatu di muncungnya. Suatu benda kuning warnanya seperti kepala manusia besarnya. Aku memakannya dan aku mendapati sungguh nikmat sekali makanan itu. Tidak yang dapat disamakan dengan makanan yang ada di dunia. Bukan itu saja, malah aku merasakan udara di dalam kubah ini terus nyaman, sederhana, tidak panas dan tidak dingin. Aku juga tidak merasakan ngantuk untuk tidur. Aku merasa lelah dan penat atau bosan. Aku merasakan nikmat yang penuh di dalam kubah ini. Ajaib, sungguh ajaib, kata Nabi Sulaiman. Setelah dirasakan puas dapat melihat keindahan dalam kubah itu, Nabi Sulaiman ingin pergi dari situ kembali ke tempatnya. Maka dia mempelawa pemuda itu dan berkata, "Senangkah kau tinggal di sini atau kau hendak ikut kembali bersama-sama kami?" tanya Nabi Sulaiman. "Nikmat apa lagi yang mesti saya minta sesudah nikmat dan karunia Allah yang berikan kepadaku?" Tanya pemuda itu minta pendapat Nabi Sulaiman. "Benar katamu. Jadi kau hendak aku perintahkan orang-orangku untuk mengembalikan kau ke tempatmu di dasar laut ini? Ya, tolonglah aku," kata pemuda itu. "Baiklah, hai Asif, kembalikanlah kubah ini di tempat yang kau temukan tadi," perintah Nabi Sulaiman kepada menterinya Asif bin Barkhia. Asif kemudian membacakan sesuatu, lalu menyeru kubah itu untuk masuk ke dalam dasar laut, hingga diletakkannya di tempatnya yang semula. Kemudian dia kembali dan memberitahu Nabi Sulaiman bahwa perintahnya telah dilaksanakan dengan sempurna. Maka Nabi Sulaiman pun mengumpulkan orang-orangnya seraya mengingatkan, "Kamu semua telah lihat perkara ajaib yang diminta Allah supaya aku menyaksikan. Dan kamu pun telah menyaksikan bersamaku. Lihat betapa Allah membalas orang yang berkhidmat kepada kedua ibu bapanya. Sebagaimana besar sekali karunia Allah kepada orang-orang yang membuat baik kepada kedua ibu bapanya. Begitu pula lah besarnya ancaman dan balasan Allah terhadap orang yang menyia-nyiakan kedua orang tuanya. Ingatlah, jangan sekali-kali kamu mendurhakai kedua orang tuamu, dan ajarkanlah anak-anakmu supaya menghormati orang tua dari kecil, supaya tidak terlanjur nanti di masa besarnya." Nabi Sulaiman pun berangkat dari pantai itu membawa suatu ingatan yang ajaib dalam pikirannya. Dia telah bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah memberikannya kesempatan dan kebolehan untuk menyaksikan perkara ajaib itu. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat, sungguh besar karunia Allah yang diberikan kepada pemuda itu. Mudah-mudahan dengan mendengarkan cerita tadi kita bisa mengambil hikmahnya, dan semoga Allah membukakan pintu taubatnya kepada kita dan dijadikannya lah kita orang yang selalu taat kepada perintahnya. Dan semoga dengan mendengarkan kisah ini kita bisa menyayangi kedua orang tua kita, membahagiakannya dan mendoakannya setelah ia
pergi dari kita. Baiklah sahabat, demikian saja kisah ini saya ceritakan. Bagi sahabat yang suka mendengar kisah-kisah cerita kami, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan juga komennya, serta tombol loncengnya. Dan kami ucapkan terima kasih bagi sahabat yang telah bergabung di Hanastan Channel. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.